أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس فنجد عزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan Babul Kibri, bab tentang masalah kesombongan, haramnya sombong. Kita sampai pada hadis yang ke-555. Hadis yang ke-555 insyaallah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala حدثنا إسحاق ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا الوليد ابن زبير عن أبي سلمة عن عبد الرحمن Demikian disebutkan dalam tadi an Abi Salamah an Abdurrahman, yang betul an Abi Salamah bin Abdurrahman. Dia adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Berkata Abu Salamah, lam yakun ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mutahazzifin. Tidak pernah para sahabat Rasulullah SAW itu mutahazzifin, orang yang mutakabbir, yang tidak suka katanya, yang menahan diri, wala mutamawwin. Tidak pula mereka itu menampilkan sikap tamawud, sikap lemah ketika ibadah, sikap lemah ketika berpuasa. Gak demikian. Maknanya para sahabat itu tidak melaksanakan ibadah seperti orang yang lemah. Tidak beribadah seperti orang yang malas. Namun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh semangat, dengan penuh gembira. Tidak lemah, tidak loyo, tidak malas. Wa kanu yatanashaduna asy-syi'ra fi masyaritihim. Dan mereka dahulu saling membedakan atau saling mengucapkan syair di majlis-majlis mereka. Ini kebiasaan orang-orang Arab, terutama yang dahulu dan sampai sekarang ini. Mereka biasa dalam majlisnya itu saling menyampaikan syair yang berisikan terkait dengan ibadah, syair-syair akhlak, syair-syair yang berbicara masalah suluk, masalah zuhud, masalah kesanian, masalah jihad. Bukan nyanyian. Tanya syair bukan nyanyian. Syair di sini bukan nyanyian. Syair adalah syair. Bagaimana yang ma'ruf di kalangan orang Arab. Para sahabat biasa satu sama lain saling mengucapkan syair
di majlisnya mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu arba yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga Tirmidzi dengan isnad yang sahih. Disebutkan oleh Jabir bin Samurah, "Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatadhakaruna asy-syi'ra wa hadits al-jahiliyyah 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dulu para sahabatnya Rasulullah alaihi wasallam satu sama lain saling menyebutkan syair dan perbincangan masa jahiliyah ini. Di samping Rasulullah alaihi wasallam disebutkan fala yanhaun, Rasul tidak mencegah mereka, tidak melarang mereka. Wa rubbama tabassama ma'ahum, bahkan seringkali Rasul itu tersenyum bersama dengan para sahabat. Jadi di majelis kadang menyanyikan syair, terkadang cerita tentang masa lalu, masa jahiliyah ini. Dulu pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini. Rasul ada di tengah-tengah mereka dan beliau melarang, bahkan beliau tersenyum bersama dengan mereka. Baik, wa kanu yatanashaduna asy-syi'ra fi majalisihim. Katanya Abu Salamah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka biasa di majelis mereka saling menyampaikan syair. Wa yadhkuruna amra jahiliyatihim, dan mereka menyebutkan perkara-perkara jahiliyah mereka itu. Jangan lupa ya, kata-kata jahiliyah itu ketika disebutkan secara mutlak itu maknanya jahiliyah kafir. Jahiliyah sebelum turunnya Nabi Muhammad SAW. Hal berkata, banyak sekali dari para sahabat yang mengalami masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Karena mereka menceritakan kondisi dahulu ketika masih kafir, ketika masih jahil, ketika masih jahiliyah. Menceritakan mereka. Terkadang mereka yang satu tertawa ketika itu. Ingat masa lalunya dulu. Pada waktu itu. Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka tersenyum mendengarkan perbincangan mereka. Tetapi kata beliau, "Faida urida ahadun minhum." Tetapi apabila salah seorang di antara mereka diinginkan, dikehendaki syai'un min amrillah, sesuatu dari urusan agama Allah. Ini kalau kita berbicara masalah din, bicara masalah agama, ya hamalik wa 'ainaihi, maka putarlah bagian putih kedua matanya, ka'annahu muslim. Melotot, tanda dia marah, tanda dia menunjukkan emosinya untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau majelis santai, menyampaikan syair, kemudian menceritakan masa lalu mereka, santai. Tapi ketika mereka berbicara masalah agama, tatkala mereka membela agama Allah, tatkala mereka bersinggungan dengan sesuatu yang terkait dengan agama Allah Taala, menunjukkan hatinya, menunjukkan kekuatannya, menunjukkan semangatnya, kegigihannya, dan marah dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini asal dihukumi hasan oleh para ulama. Isnaduhu hasan. Barakallahu fikum. Riwayat ini semua disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam babul kibr untuk menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam hal ketawadhuan mereka. Para sahabat yang mulia itu bukan orang yang takabur, bukan orang yang tinggi hati, tapi orang yang tawadhu, yang rendah hati, supel orangnya, tidak menahan diri orang lain,
tidak menunjukkan kelemahan dalam beribadah, tapi bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majlisnya biasa mereka berkelakar, biasa mereka bercanda gurau, biasa mereka menyanyikan syair, cerita malu dan segala macamnya, tersenyum. Baik. Tapi ketika urusan agama, terkait dengan urusan iman, terkait dengan tokoh, mereka, teguh mereka, tegas mereka, malah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bentuk ketawaduan mereka sangat jauh dari sikap at-takabbur. Mereka sangat jauh dari sikap al-ujub bangga. Pada level yang pertama, ketika menceritakan ibadah para sahabat, itu membantah kaum suci. Orang suci dan para suci, tatkala mereka beribadah, itu menampilkan seakan-akan mereka adalah orang yang asik. Sok tersebut, sok lebih, sok payah, sok lemah, sok susah. Saya katakan sok ya, dikarenakan niatnya nggak ikhlas. Padahal mungkin pusat beneran, dikarenakan capek ibadah. Tapi dikatakan sok, dikatakan kurang ikhlas. Mereka niatnya untuk menunjukkan kamilah ahli ibadah, kamilah hati, kamilah zahid orang yang sulit. Sehingga sok malah, ini bukan hal yang sok, punya tenaga, punya keinginan. Seakan-akan semalam itu mereka betul-betul menghabiskan waktu beribadah untuk yang mulai, untuk beberapa Quran, untuk berzikir, untuk berdoa, kajinya sampai seakan-akan mereka berdoa dan segala macamnya, sehingga lebih lulus sampai lebih padanya ini. Nggak punya semangat. Ada kamu seperti itu semuanya sok. Para sahabat tak begini. Para sahabat radhiyallahu taala anhum itu orang yang paling semangat dalam kalimat. Orang yang paling semangat dalam dia mulai, orang yang paling semangat dalam tafsir Al-Quran, orang yang paling semangat di dalam zikrullah, doa, puasa, dan semua amal kebajikan. Yang paling semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tetapi tidak menunjukkan sikap sok lebih sok lain, terbedakan, bukan. Dan dalam hadisnya nampak mereka ini dalam perbincangan dengan mereka. Dan di antara ciri khasnya para sahabat ya, mereka betul-betul sangat kuat pembelaannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ketawaduan dan sangat jauh dari sikap keujuban, sikap kamar diri atau sikap takabur atau sikap tinggi hati dan yang berusaha Rasulullah. Nah, ini dibawakan ini untuk kita syukur. Sudah contoh hadis yang berikutnya. Allah Taala hadatsana Muhammad bin Musanna Abu Musa al-Anazi. Hadatsana Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Thaqafi. Hadatsana Hisham bin Muhammad. Hisham yang meriwayatkan dari Muhammad bin Hisham bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, salah seorang imam besar dari kalangan tadi, Muhammad bin Sirin rahimahullah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Allah dia berkata, anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana shamila. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi wasallam. Laki-laki ini orang yang tampan, seni, tampan. Ada yang mengatakan namanya Malik Ar-Rahawi, ada yang mengatakan namanya Syam'un, ada yang mengatakan namanya Rabi'ah bin Amir, ada yang menyebut dia adalah Mu'adz bin Jabal, ada yang menyebut dia adalah Abdullah bin Amr bin Auf. Wallahu a'lam. Al-Muhim, seorang laki-laki dari sahabat Rasul, orang yang tampan, datang menemui Rasulullah SAW. Apa dia bertanya? Dia mengatakan, "Hubbiba ilayya al-jamal." Ya Rasulullah, aku dibikin cinta dengan keindahan. Saya itu laki-laki yang suka keindahan, suka jamal, baik secara khalqan atau khuluqan. Khalqan itu fisik, khuluqan itu
perangai. Saya laki-laki yang paling suka keindahan. Indah akhlak saya suka, perangai yang bagus saya suka, indah fisik juga saya suka. Senang penampilan yang bersih, yang rapi, yang tampan, yang rapi, yang bagus. Wa itu masalah, dan aku diberi anugerah sesuatu yang kau lihat sendiri ya Rasulullah. Saya tampan, saya tampan. Laki-laki yang tampan, laki-laki yang bersih, laki-laki yang rapi, saya suka keindahan, suka kerapian. Hatta ma uhibbu an yakufa min ahad. Hatta sampai tertinggal ma uhibbu, aku tidak suka an yakufa min ahad, ada seorang lain yang melampaui aku dalam bab ini. Maknanya saya ingin saya nomor satu dalam bab kerapian, dalam bab tampanan tadi. Di hati saya sedikit. Saya yang paling ganteng, paling tampan, paling rapi, paling bersih, paling medis, paling bagus bajunya, paling bagus sandalnya dan segala macamnya. Saya seperti itu ya Allah. Dikarenakan dicinta dengan sebuah keindahan. Ilmu mungkin dia mengatakan disyiratin ahli. Saya akui dengan seorang pun yang melakukan aku terkait dengan tari sandal, syiratin ahli, tari sandal. Ilmu atau dia mengatakan di ahmar, atau dia mengatakan tidak mau dilalui oleh seorang pun terkait dengan syas ahmar. Terus juga nama lain dari tali sandal yang berwarna merah. Pertanyaannya adalah al-kibru ya Rasulullah, apakah perasaan saya seperti itu dikatakan sebagai kesombongan? Al-kibru apakah sombong seperti itu? Beliau menjawab, la, itu bukan kesombongan. Kalau semata-mata suka tidak, bukan kesombongan. Semata-mata suka sebagai laki-laki yang tampan, bukan kesombongan. Semata-mata suka yang berjuang, bukan kesombongan. Sama dia bukan kesombongan. Kepingin yang paling rapi, bukan kesombongan. La, walaki, tetapi yang namanya sombong ialah man batal haqqa wa ghadaqan. Tapi yang namanya sombong ialah seseorang yang menolak al-haq, menolak kebenaran, wa ghadaqan, dan dia merendahkan orang lain. Dia namanya al-kibr. Wa hadha isnad sahih. Ini sanadnya sahih barakallahu. Wow, ini disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain. Rasul mengatakan al-kibru batarul haqqi wa rabbuna, yang namanya sombong ialah menolak al-haq dan melecehkan orang lain. Kalau semata-mata berbeda ini tidak apa-apa. Tetapi kalau engkau senang menjadi orang tampan, betul lewat dengan orang yang melek, lalu kamu rendahkan dia. Pikiran botol itu mereka rendahkan orang lain, betul dengan tampannya itu namanya sombong. Ada usul rampunna, melecehkan orang lain. Ya posturnya tinggi, kecap, kulitnya putih, bersih, ganteng, wangi, masya Allah. Lewat, atau ada orang di depan dia, cebol, cebol, ireng, rambutnya, bisnis, pesek, segala macamnya, lalu ada Ibnu Soroboy, cebol. Berdaya orang lain, ini yang dikatakan al-kibr, sombong. Atau kecintaan dia dengan keindahan dan ketampanan segala macamnya itu membuat dia menolak al-haq. Itu merupakan sombong. Ini patokan dan tolak ukur al-kibr, rasa sombong yang dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Dari sini kepada Allah bersama saya yang lain, Islam itu mencintai dan menyukai keindahan, kebersihan, kerapian, ketampanan dalam berpenampilan. Terbukti di sini ketika sahabat tersebut menyampaikan
keinginan dia menceritakan tentang bagaimana yang dia sukai, Rasul tidak mengingkari. Bahkan bukan dalam berita lain Allah mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah yang maha indah dan mencintai keindahan. Maka Islam sangat menganjurkan perhatian dalam penampilan, keindahan dalam penampilan. Apa rapi, indah, bersih, wangi, suci itu diinginkan oleh Islam terkait dengan penampilan para penduduknya. Dan ingat itu semuanya harus dilakukan oleh saya. Bukan dengan kata-kata penyaji kita, tapi dengan kata-kata syariat. Kenapa saya katakan demikian? Dikarenakan kebanyakan kaum muslimin awam, mereka memandang yang jenggot ini kurang rapi. Siapa ya? Mereka orang kecil. Jenggot itu orang kakek kau. Jadi pakai itu. Memandang kurang indah, kurang rapi. Ya lihat. Kalau ada kan begitu. Ini tentuan syarat kewajiban agama memelihara jenggot. Sebagian mereka menyatakan pakaian yang diajarkan cukup. Surabaya panas, Surabaya panas, garing ini. Boleh turunkan, angkat, jalan banjiran. Kaki belah kayak ini, kaki gitu, turun, pakai kaki, pakai sepatu, ngangkat gitu. Kita mengatakan tidak, dikarenakan itu sudah terlalu manusia. Siap perhatian, keindahan, ketampanan, kebersihan yang kalau lewat itu harus dengan segera terbuat syariat, bukan dengan pandangan masing-masing orang. Pada yang lain yang kita ambil, ini apa dia? Menampilkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur itu diperbolehkan, bukan kesombongan. Tentu menampilkan nikmat tadi itu, pakaiannya bagus, sandalnya bagus, rapi, wangi, bersih. Itu kan menampilkan kenikmatan Allah pada diri. Jadi dia mampu beli baju baru, mampu beli sandal baru, mampu beli minyak wangi dan segala macamnya. Itu kan nikmat. Dia mampu kan? Rapi penampilannya, wangi aromanya, bersih orangnya. Itu semua dalam rangka syukur nikmat. Ada Yesus. Itu pada riwayat ini. Bukan dalam rangka fakir, bukan dalam rangka berbangga-bangga, bukan dalam rangka bersombong-sombong. Tapi dalam rangka untuk syukur nikmat. Ada Yesus. Sehingga menampilkan nikmatnya Allah dengan tindakan boleh, menceritakan nikmat Allah dengan ucapan itu juga diperbolehkan. Tindakan dengan riwayat ini, ucapan dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Ada dengan nikmat Rabb kamu maka ceritakan. Menceritakan dengan Allah Taala pada orang lain. Alhamdulillah saya dikasih kesehatan. Alhamdulillah saya mampu beli baju. Alhamdulillah terus saya cerita semua yang ada dalam alhamdulillah. Untuk yang pelajaran ceritanya untuk syukur nikmat itu diperbolehkan. Bukan dalam rangka sombongan, bukan dalam rangka untuk berbangga. Diucapkan boleh, ditujukan dengan penampilan juga boleh. Asalkan dengan apakah tidak ada unsur al-fakhr, kebanggaan atau al-ujub sama ini. Barakallah. Satu lagi. Ya, selesai masalah kita. Wa qala rahimahullah ta'ala حدثنا محمد بن سلام الكندي البخاري قال أخبرنا عبد الله بن مبارك نعم أمير المؤمنين في الحديث عن محمد بن عجلان عن
Shu'aib an abihi an jaddihi. Dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Bapaknya namanya Shu'aib bin Muhammad. Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. An jaddihi dari kakeknya namanya Abdullah bin Amr bin As, sahabat Rasulullah. Itu yang benar menurut jumhur ulama, dan ini merupakan silsilah hasanah, silsilah isnad yang dihasankan di sini oleh para ulama. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsal al-dhar fi sughar rijal. Akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat al-mutakabbirun, orang-orang yang takabbur, yang sombong. Amsal al-dhar, mereka diumpamakan seperti dhar, dari kehidupan seperti semut kecil yang merah, semut merah yang kecil. Fi sughar rijal, saya bentuknya bentuk laki-laki. Jadi wajah mereka itu wajah laki-laki, tapi bodi mereka semut, semut yang kecil. Dikatakan sebagai semut yang kecil dikarenakan tidak kelihatan orang lain, terinjak-injak tidak ada orang lain yang peduli. Sahir, hafir, kecil, rendah. Itu kata orang-orang yang sombong di dunia kiamat akan dibangkitkan seperti semut merah kecil dalam bentuk manusia. Kata orang wajahnya wajah manusia, badannya badan semut kecil, rendah, hina. Yasha'ul dhullu min kulli makan, mereka diliputi oleh kerendahan dari semua tempat, semua. Maknanya Ahlul Mahsyar, orang-orang yang ada di padang mahsyar ketika itu merendahkan mereka, menginjak-injak mereka, tidak memulia mereka. Betul-betul mereka di puncak kerendahan kehinaan di tengah-tengah mahsyar ketika itu. Yusaquna ila sijnin min jahannam, mereka diseret menuju ke penjara jahannam. Yusamma bulan, penjara jahannam yang disebut dengan nama bulan, penjara bulan. Ta'ruhum naru ayyar, mereka diliputi oleh api yang menyala-nyala. Nar, api, ayyar itu api yang banyak. Jadi api yang bergelombang sangat banyak itu meliputi mereka, membakar mereka. Wa yusqawna min 'usarati ahli nar, dan mereka diberi minum dari nanahnya ahli neraka yang bernama Sinatul Khabal, yang bernama Sinatul Khabal, nanah Sinatul Khabal yang betul-betul sangat bau, yang sangat jijik, yang bisa mempengaruhi akal dan pemikiran mereka. Allahu Akbar. Ini hadis yang dihasankan oleh para ulama. Di sini para ulama dan sangat tegas sekali mengancam orang-orang mutakabbir, hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang bersikap sombong selama di dunia. Al-mutakabbir jangan lupa orang-orang yang menolak Allah dan orang-orang yang merendahkan umat manusia. Ancaman ini para ulama itu menunjukkan kepada kita kesombongan itu merupakan dosa. Harus diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Juga ancaman mereka ini sesuai dengan perbuatannya. Namanya al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan tergantung jenis amal. Tatkala mereka merasa tinggi di dunia, merasa besar di dunia, dihukum dengan kehinaan di akhirat, kerendahan di akhirat, kecil, hina, diinjak-injak ada semua masalah. Tidak ada yang seperti itu kenapa?
Sehingga di dunia sombong, di akhirat hina rendah. Itu namanya al-jazau min jinsil amal. Yang namanya balasan termasuk sesuai dengan amalannya. Wallahu musta'an. Dan ada kita ancam dengan neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang mendapatkan ancaman-ancaman tersebut. Sebab orang-orang sombong para pelaku itu bertingkat-tingkat. Ada yang mutakabir kafir, ada yang mutakabir mubtadi', ada yang mutakabir 'asi. Ada orang yang sombong dan dia kafir itu sesuai dengan kesombongannya. Ada orang yang sombong dan dia mubtadi', dan dia orang yang menyimpang dengan kesombongannya. Ada orang yang mutakabir yang sombong dan dia jatuh dalam dosa besar. Yang kafir di neraka selama-lamanya, yang bid'ah atau yang bermaksiat itu tahta masyiat, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka dia ada bagaimana ancaman dalam riwayat ini, dan jika Allah menghendaki dimaafkan dosa-dosa mereka. Bagi mereka yang sombong dari seluruh kafir, maka ketika mereka diadab dari keadaan semacam ini, mereka tidak kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Mereka nanti akan dikeluarkan dari neraka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surga Allah. Selagi mereka bertauhid, selagi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sombong dan kafir yang sombongannya, maka dia di neraka jahanam mendapatkan ancaman seperti khalidan fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya dikarenakan kekufuran yang ada pada mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, ini beberapa riwayat yang bisa disampaikan terkait dengan kajian kita pada sore hari. Ada waktu? Jam berapa harusnya? Kurang lebih. Ada yang bertanya, apakah menghina ahli bid'ah termasuk sombong? Begitu juga dengan cara merendahkan diri terhadap ahli bid'ah. Itu tak fair. Merendahkan ahli bid'ah gitu ya. Kalau seseorang itu sudah dinyatakan sebagai ahli bid'ah, diklaim sebagai mubtadi', diklaim sebagai orang hizbi, dan yang berhak untuk mengklaimnya ialah para ulama, bukan sembarang orang. Maka di antara prinsip Ahlus Sunnah yang disepakati oleh seluruh para ulama tidak sunnah sekarang ialah merendahkan ahli bid'ah. Merendahkan ahli bid'ah itu termasuk prinsipnya Ahlus Sunnah. Ini bukan termasuk kesombongan itu. Tapi dalam rangka untuk menerapkan prinsip. Dijadikan Rasulullah SAW dengan beberapa kesempatan. Ingat, kalau orang itu sudah diklaim sebagai ahli bid'ah, diklaim sebagai hizbi, dan yang mengklaimnya para ulama adalah para orang. Itu pun melihat kondisi dikarenakan namanya. Itu prinsip Sunnah, merendahkan mereka dengan cara tidak menghadiri majelis mereka, tidak mendengarkan ceramah-ceramah mereka, tidak membaca buku-buku mereka, tidak mensolatkan jenazah mereka, tidak menjenguk mereka tidak sakit, dan berbagai macam cara yang akan ketemu mereka dan mengucapkan salam. Ketika salam tidak dijawab, itu suatu upaya merendahkan Abu Ahwal bid'ah. Itu merupakan sunnah Rasul alaihi wasallam prinsip salam. Bukan termasuk kesombongan. Itu dalam rangka untuk menyadarkan mereka dalam rangka untuk menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Yaman gampang. Bahasa yang lebih khusus di Jawa.
tidak campuran. Di sana yang ada demonstrasi pro dan kontra pemerintah. Yang sedang perang itu di wilayah Damas. Pelajar Indonesia meninggal dunia terkena bom Syiah Indonesia. Bagaimana sikap kita berdoa untuk menghancurkan kaum Syiah di sana? Soal diminta Surga yang maksud? Surga yang maksud? Atau sudah doa? Yang sedang beredar, yang sedang diperbincangkan ialah terkait dengan kurut nazilah. Terkait dengan kurut nazilah, apakah disyariatkan bagi kaum muslimin terus ini melakukan tindakan kurut nazilah, mendoakan kebaikan untuk teman-teman di sana dan mendoakan kehinaan untuk kaum Syiah yang menyerang mereka. Barusan tadi menjelang akal saya SMS adik saya yang dimaafkan lembaga Syekh Muhammad Al-Imam. Saya menanyakan bagaimana, apakah sudah ada fatwa dari kalangan para masyayikh terkait dengan suruhan tentang as-sunnah? Ya balas. Sampaikan bahwasanya penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, kunut nazilah itu barakallahu ialah kunut yang dilakukan oleh Nabi. Dikatakan dengan itu kunut nazawi. Itu doa yang dipanjatkan kaum muslimin untuk kehancuran orang-orang kafir. Untuk kehancuran orang-orang kafir. Sementara yang terjadi antara muslimin. Yang ini antara muslimin. Syiah jadi muslim. Tidak kafir. Muslim. Sehingga kasusnya ini sama seperti pengepungan pada masa Khalifah Utsman. Ketika beliau dikepung oleh kaum Khawarij, kan ya, dikepung oleh kaum Khawarij. Maka beliau mengatakan al-aula yang lebih tepat tidak melaksanakan kunut nazilah, tapi kita bersabar, berdoa kepada Allah, kepada Allah kita pribadi, bukan untuk nazilah, untuk keselamatan teman-teman kita. Kalau itu bersabar dan beliau tidak mengingkari. Karena beliau tidak mengingkari ketika ada pihak-pihak yang sudah melaksanakan kunut nazilah. Tapi yang tepat sesuai dengan petunjuk Nabi, kunut nazilah hanya ditujukan untuk orang-orang kafir. Dari hal ini, sehingga beliau menyamakan kasus yang ada ini seperti Khalifah Utsman yang dikepung oleh kaum Khawarij. Ini markasnya di mobil dikepung oleh kaum Syiah. Hingga itu akan mereka pada waktu-waktu yang berubah dan sebagainya untuk kebaikan teman-teman kita yang ada di sana. Allah selamatkan mereka dan Allah jaga mereka, selamatkan dari hukuman Syiah, dan semoga Allah membuat gagal rencana-rencana Syiahnya kaum Syiah di dia yang ada di sana. Informasi yang sudah saya dapatkan dari saya hari ini, para masyayikh Yaman, Syekh Muhammad Al-Imam dan yang lainnya mengadakan istimewa kumpul di Makbar, di markasnya Syekh Al-Imam, membicarakan masalah ini. Kemudian mereka bersama-sama datang menuju ke pimpinan Republik Yaman, meminta supaya pengepungan Syiah dihentikan. Langsung dia pemerintah Yaman meminta supaya pengepungan Syiah yang dilakukan saat ini yang menggunakan tangan pemerintah saat itu. Mudah-mudahan semuanya baik. Yang lain? Syiah itu bermacam-macam. CP-nya itu bertingkat-tingkat.
Syiah Zaidiyah paling ringan. Syiah Zaidiyah itu yang menisbahkan diri pada Zaid bin Ali. Secara fikihnya mereka Hanafi. Mereka punya mazhab sendiri namanya mazhab Hadzawiyah. Pada membaca kitab berusaha Al-Qur'an sering menukil pendapatnya Hadzawiyah. Hadzawiyah itu berikutnya Al-Hadi. Al-Hadi itu tokoh mereka ketika dulu Yaman masih dalam bentuk kerajaan Syiah. Al-Hadi itu sudah meninggal, kuburannya ada di Sokja. Dan masjid biasa, Sokja kecamatan. Kalau dulu saya di sana masih aman. Kalau mau ke pasar, ke Sokja, pada Sokja, itu mesti melewati masjid dari Al-Hadi. Di sana kuburannya Al-Hadi orang ini. Namanya Yahya, Imam Yahya Al-Hadi. Itu tidak ada yang mengatakan mereka. Tidak ada pun tengah-tengah mereka. Tidak ada. Yang ada hanya ada hayya ala khairul amal. Lalu yang namanya Syiah. Bagaimana berjuta yang namanya Syiah. Tak boleh. Ada yang ekstrim, ada yang biasa. Kalau Syiah tak boleh. Kemudian dalam gerakan mereka ini, dalam gerakan mereka itu banyak pihak yang menyatakan didukung sepenuhnya oleh Syiah Iran. Yang Iran itu Rafidhah. Gitu ya. Nah, barakallahu. Dari penyampainya Syekh Imam sudah mengatakan umat Muslim antar muslim. Jadi mereka menyimpang. Kalau yang teman-teman tempat yang lainnya sampai sekarang informasinya tidak ada. Asam ayam ya. Terutama di Aceh juga, Asam ayam. Tidak ada masalah ya. Dulu sempat agak ribut ada beberapa yang terbunuh. Setelah itu jangan ada lagi kayak reda di Aceh. Semua ayam menarik. Itu Pak, yang dari putranya dingin ya. Tidak ada masalah ya. Tapi masih ada orang-orang yang begini. Timur-timur jangan ada lagi. Jangan ada. Ayam ya. Di Makbar sendiri aman. Saya tanya sama adik saya aman. Di Makbar itu aman. Tapi di luar mahal, kacau. Saya timur, segala macam. Ini yang sekarang ini saya masih evaluasi. Nah, tapi kita mendoakan mereka supaya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya walaupun sering menyakiti tapi ya saudara ke saudara ya hanya barakallahu itu harus menunjukkan sikap infak, sikap adil, sikap rahmah kepada saudara kita walaupun ada hal yang kita sepakat dengan mereka. Barakallahu itu. Wallahu ta'ala. Ada lagi yang lain? Ada waktu yang lain ya? Ada waktu. Yang menyebabkan mungkin kalian beberapa nasihat dari bagian masyarakat yang tempat kita jumpai sewaktu kita haji kemarin. Kita berkunjung ke kebutuhan di rumah Syekh Muhammad bin Salih yang pernah berdiri sama Syekh Abdullah dari Murid Naum dan segala macamnya. Nah, memberikan nasihat dan kami tak memberikan tausiah kepada kita sekarang. Memberikan tausiahnya di antara yang menasihatkan perkara yang sangat mendasar, sangat penting harus dilakukan oleh kita semua yang sudah pilih secara khusus. Di antaranya adalah ikhlas ini barakallahu. Sangat penting memperhatikan yang namanya ikhlas niat, kemudian taqwa, menjadikan kesatuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga al-ijtihad, sungguh-sungguh dalam tolak ukur dalam nilai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-muhafadzah al-waqt dan berusaha menjaga betul yang namanya waktu. Dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan faedah ini. Itu secara global nasihat yang beliau sampaikan kepada kita dan secara tambahan.
Nah, saya juga terus bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Syekh Allah. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz kita yang sama-sama kita itu. Rata-rata semuanya berbincang tentang masalah manhaj. Kita minta beliau untuk kembali ke Indonesia dan beliau berusaha semaksimal mungkin untuk menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk bisa ke Indonesia. Kemarin berhasil ke Indonesia itu beberapa masyarakat yang sebabnya paspornya masih tertahan di kedutaan ini. Itu baru keluar beberapa hari sebelum kita main ke rumah dia kemarin. Berhijjah ya. Atau masih sebelum mau main ke rumahnya beliau. Beliau beberapa hari sebelumnya baru nyampe paspornya. Sehingga semua itu gagal semua. Indonesia gagal semua kemesuran. Kita sudah bertemu dengan Syekh Bukhari. Jika ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang disampaikan oleh dalam sertifikat terekam dengan baik, itu sudah terkait dengan hal yang seputar fitnah-fitnah yang ada, khususnya yang sedang di internet. Pada itu, terutama terkait dengan membahas pembahasan tentang menukil seorang ahli sunnah yang menukil ucapan atau dari buku-bukunya Al-Bid'ah dan ucapannya Al-Bid'ah itu adalah benar. Itu berhenti kayak lalu serangan oleh Syekh Bukhari faedah penting yang menunjukkan bahwasanya orang yang berupaya mencari al-haq pasti akan menyukainya. Seseorang yang ingin mencari al-haq pasti akan dia dapati dalam Al-Quran, Sunnah dan pemahaman salaf. Apapun yang dia inginkan, apapun yang dia cari ada dalam Al-Quran, Sunnah dan dalam salaf. Sehingga tidak perlu untuk menukil kalanya suatu akwal yang tidak. Karena kita menukil ucapan suatu akwal yang tidak yang kita anggap benar, itu fungsinya atau tujuannya dalam rangka untuk terkait membungkam mulutnya para pengikut berikutnya. Wa min dzalika ta'ala ala beliau wa syahida syahidun min ahliha. Saksi langsung dari tokoh-tokoh mereka sendiri. Kita mengatakan, nih, kalau kamu mengatakan begini, nih, kalau mengatakan begini, dalam rangka untuk membuka mulutnya, Abdullah buat itu. Rekam juga, ada poinnya, semuanya ada di hati saya ini. Kecil dari alhamdulillah bermanfaat. Nah, ketika di Mekah bertemu dengan Syekh Rabi bin Hadi al-Khalid, Allah Taala Allah. Majlis pada sampai dengan Isya itu beliau isi pembahasan terkait dengan masalah tidak bertanya langsung duduk langsung beliau berceramah terkait dengan manasikul haji terkait dengan manasik haji dan dikatakan bahwa beliau sekitar tanggal 2 tanggal 3 tanggal 4 Zulhijjah sebelum melaksanakan manasikul haji kita bermanfaatkan untuk memberikan pengarahan kepada kita tentang haji. Yang disampaikan ketika itu mengenai kita beribadah kepada Allah, meluangkan waktu untuk beribadah, berpuasa, tinggalkan ibadah dan segala macamnya pada masa-masa itu. Sehingga praktis di majlis itu dan di majlis yang lainnya tidak ada pembahasan yang lebih khusus terkait dengan kisah-kisah yang sudah berkembang. Hanya beberapa poin saja yang dibicarakan dan cuma direkam dan juga tidak mungkin disampaikan di majlis umum seperti di dalam akun sekarang ini. Ada beberapa majlis yang itu memang konsumsi khusus para ustaz, pembahasan khusus para ustaz yang tidak mungkin disampaikan di forum umum. Wallahu a'lam. Itu mungkin hanya yang saya sampaikan sebagai oleh-oleh kemarin bersama di Alhamdulillah subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin.